Ya, Anda masih bersama saya Helmi Ansori. Tadi juga ada Mbak Elvina Haji. Mbak Elvina harus melaksanakan tugas yang lain di tempat yang lain sehingga meninggalkan ini. Alhamdulillah Anda juga masih setia di 93,3 FM El Victor Surabaya. Pagi ini kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Prof, ya. Pagi ini yang kita bahas spesial Maulid Nabi. Oke, Maulid Nabi. Tapi saya mumpung ingat ya Mas Hilmi ya, mumpung ingat itu ada kata-kata mutiara ya. Oh. Ini bahasa Arab. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Oh, itu sudah Mas Hilmi ya. Ya laisa kullu ma yalma'u dhahaban itu sudah itu ya. Oke, yang ini aja, yang ini aja. Yang mana, Pak? Orang di atas gunung Himalaya tidak di sana dengan tiba-tiba. Yang pendaki aja harus tertatih-tatih, Bro. Allah, ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Oh, kalau di ini saya kan pernah ke gunung yang tertinggi di dunia, Mas Hilmi, ya di Mount Everest ya, di Nepal. Oh, Nepal. Iya. Itu saya tidak sampai naik, tidak berani saya. Cuma saya tahu saja. Karena saya waktu itu dari Bangladesh, kemudian saya minta, saya kan sudah 6 kali saya khutbah di Bangladesh. Di Bangladesh saya minta bonus itu ditunjukkan sana. Itu. Karena ditunjukkan sana bahwa di bawah untuk pendakian itu Bapak akan nanti lihat itu mayat-mayat yang bergelimpangan. Dan mayat itu tidak hancur karena beku kena ini es itu. Memang dingin Bro ya? Dingin sekali, dingin. Itu di atasnya awan. Posisi gunung itu? Iya, ya jadi awan itu bisa nendang gunung itu tinggi. Makanya saya katakan, dan orang bisa sampai di sana jangan dikira itu dengan tiba-tiba. Ya. Sekarang Anda lihat orang itu sukses umpamanya gitu. Wah dia itu orang bingung mengatur uangnya. Tapi jangan dikira itu. Sukses dengan tiba-tiba? Dengan tiba-tiba enggak bisa gitu. Anda enggak tahu itu tuh, bagaimana dia dicaci orang, disebut idenya gila, gendeng orang. Itulah macam-macam itu. Belum lagi gagal-gagalnya berapa kali. Jadi orang di atas gunung Himalaya tidaklah di sana dengan tiba-tiba. Artinya melalui perjuangan yang sangat amat panjang. Sampai kemudian ada banyak mayat itu yang kelihatan ya. Nah ya kan itu kan berarti dia sampai ke sana itu sebenarnya dia sudah hampir mati, hampir apa kemudian sampai bisa di sana maksudnya. Penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Jadi seperti mamanya Mas Hilmi, mamanya dipandang enak ya Mas Hilmi kalau mengantarkan. Nah, orang enggak tahu toh. Bagaimana waktu masih muda dulu, ya sekarang muda mohon maaf. Ya kan dulu ada waktu masih kuliah, dulu dia mulai belajar ngatur suara, ngatur intonasi, milih kata-kata, sampai harus nulis kata-kata di kertas kecil, dihafalkan. Bagaimana harus berbicara di depan cermin? Iya di cermin itu, gimana jaraknya, kapan harus tertawa, ini kemudian ditegur orang. Oh iya. Ya toh, itu kok begitu, bahkan disinisi orang. Menyinggung perasaan orang dan sebagainya terus dan perjuangan panjang. Maka adik-adikku sekalian yang santri, ya seluruh pelajar pokoknya mau belajar itu santri. Jadi yang mau belajar ini Anda tertatih-tatih, ketemu dosen yang killer, ketemu guru yang kejem, ketemu ini sudah itu enggak apa-apa, itu satu perjuangan saja. Anda sampai di puncak gunung di sana. Dan biarkan orang tidak tahu bahwa Anda telah tertatih-tatih, bahkan terjatuh berkali-kali, bahkan tergelinding ya, sampai terbentur batu, Anda luka, diobati dengan betadin dan seterusnya, kemudian sampai di sana. Ini penyemangat. Oke. Hari ini saya akan berbicara tentang Maulid Nabi sepanjang hidup. Begini. Kembali ini adalah kembali ke buku Terapi Salat Bahagia. Maka gerak apa itu Mas Hilmi, kita tidak sah toh kalau tidak mau memanggil Nabi. Nah itu. Lewat sholawat Nabi. Ya toh.
tidak sah orang sholat dan tidak memanggil Nabi. Oke. Lah memanggil Nabi kan berarti maulid Nabi. Sepanjang. Memanggil Nabi kan berarti menerima kehadiran Nabi. Mengakui eksistensi Nabi. Sudahlah mungkin Anda tidak sempat itu mengikuti perayaan-perayaan Maulid Nabi. Anda katakan begini, saya nggak suka dengan Maulid Nabi. Tidak apa-apa. Tetapi saya tanya, apakah Anda sedih ketika diberitahu Nabi datang? Oke ya, gitu. Apa Anda sedih? Kalau sedih berarti Anda tidak mengakui bahwa Nabi itu orang baik. Nah sekarang saya tanya, Anda senang enggak dengan kehadiran Nabi? Senang. Pasti. Berarti Anda meyakini bahwa Nabi adalah orang terbaik. Maka senang saja kehadiran Nabi. Lah kehadiran Nabi kan lahirnya Nabi. Ya. Maka kemudian silakan Anda tidak mau Maulid Nabi diganti dengan hari syukur kehadiran Nabi. Tidak apa-apa loh. Tidak apa-apa. Maka ada acara Maulidur Rasul itu sepanjang masa kan ada itu. Acara kelahiran Nabi sepanjang hidup tidak hanya Rabiul Awal kan. Ada beberapa acara itu habaib juga. Ya, membaca buku-buku kitab kita. Iya toh itu. Ada yang Maulidur Rasul. Ini Syawal kok acaranya Maulidur Rasul. Iya tapi pokoknya bahwa kita itu senang mengharap kehadiran Nabi. Nah makanya setiap kita sholat sebenarnya kita itu sama dengan kita merasakan Maulid Nabi. Wah bahkan lebih dahsyat lagi ya, bahkan lebih dahsyat lagi. Jadi kalau sudah Assalamualaikum ayyuhan Nabi, tidak ada sholat tanpa sholawat Nabi. Berarti orang dipandang tidak Muslim kalau sehari lewat tanpa memanggil Nabi. Kita punya perasaan seperti apa, Prof? Nah oke, yang pertama ya. Gitu ya. Assalamualaikum ayyuhan Nabi pada waktu tahiyat. Ya. Perhatikan, diingat-ingat. Siapa yang berkata itu? Itu Allah. Itu Allah. Jadi sekarang kalau saya sholat, ya, kalau ketika saya sholat, kemudian saya mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi, saya sedang menirukan Allah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Mudah-mudahan kamu itu damai Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan kamu itu hidupmu diberikan kasih terus. Wabarakatuh dan mudah-mudahan kamu itu bertambah baik terus. Gitu toh. Keberkahan. Berkah itu kan tambah baik, tambah baik, tambah baik. Salam itu berarti selamat, damai, bahagia, bahagia. Rahmat itu ya dikasih dan mengasihi. Coba. Nah, yang mengucapkan itu Allah. Lalu kita menirukan Allah pada waktu tasyahud itu. Ya Allah, wahai Nabi, salam untukmu. Saya baca, saya menirukan Allah. Oke. Lalu ketika itu, ini tolong dicatat ya. Kalau tidak dicatat tidak bisa, hampir lupa. Dan saya sampaikan ini nyusunnya juga perlu waktu dulu. Benar Mas. Ini apa yang saya sampaikan ini tidak spontan hari ini. Tidak saya persiapkan tadi pagi. Untuk hari ini enggak, sama sekali enggak. Ini saya siapkan sudah sekian tahun yang lalu. Dan sudah saya praktekkan. Jadi ketika sudah Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Coba sekarang. Lah sekarang Maulid Nabi, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Salam untukmu, toh? Sama dengan tahiyat. Salam untukmu, wahai Nabi yang menjadi seluruh deretan Nabi menjadi harum. Nabi-nabi yang dulu itu harum, tetapi kedatangan Nabi tambah harum. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Sekarang Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Wah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Lalu saat itu kita berkata, wahai Allah, berikan salam untuk Nabi. Wahai Allah, datangkanlah nabimu kepadaku. Siang ataupun malam. Lebih-lebih ketika aku memanggil namanya. Wahai Allah, ya kan gitu. Wahai Allah, berikan aku kekuatan
untuk meniru akhlaknya. Berikan istriku untuk bisa meniru akhlaknya. Berikan anakku bisa meniru akhlaknya. Berikan menantuku bisa meniru akhlaknya. Berikan pimpinanku untuk bisa meniru akhlaknya. Berikan pimpinanku untuk bisa meniru akhlak sahabat-sahabatnya. Terus, toh. Sekarang Mas Kini, bandingkan sekarang. Ya. Ya. Lebih khidmat mana mengingat Nabi saat itu dengan khidmat dengan saat kita memperingati Maulid Nabi? Jelas di dalam sholat. Oke. Inilah yang saya sebut. Tiada hari tanpa terasa Maulid Nabi. Masya Allah. Inilah hari berasa Maulid Nabi sepanjang hidup. Jadi sebenarnya setiap orang Islam itu bisa bermaulid Nabi setiap hari, setiap 5 waktu. Bagi atau saya mungkin bukan hanya bisa, memang seharusnya. harusnya. Harus. Ini tidak bisa kalau nggak ada dicatat Mas Ilmi. Kalau di telinga saja tidak bisa. Jadi saya ulang ya. Ketika assalamualaikum ayyuhan nabiyyu itu bayangkan bahwa Anda sedang menirukan Allah ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad di langit. Ya. Jadi ketika Nabi datang, Nabi bersalam kepada betul, mengucapkan penghormatan kepada Allah, kemudian Allah menjawab, salam untukmu, mudah-mudahan kamu selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kamu hidupmu bahagia, mudah-mudahan hidupmu itu dikasihi dan mengasihi. Mudah-mudahan hidupmu itu tambah hari tambah baik. Barokah. Betul. Ini kan ucapan Allah. Iya, betul. Lalu kemudian Kita tirukan. Kita tirukan kembalinya kepada kita. Kayak kita tirukan untuk Salam, mengucapkan pada Nabi itu. barokah. Itu. Salam barokahnya. Belum itu. Belum Mas. itu ya? Belum. Untuk Nabi dulu. Nabi dulu. Itu nanti untuk kita itu assalamualaikum. Nah, lain maksudnya. Lain. Loh? Salam pada Nabi. Ya Allah, sampaikan salammu yang engkau ucapkan itu kepada Nabi itu sekarang kembali berikan lagi kepada Nabi yang sudah wafat. Ya, wafat hanya fisik. Lalu katakan, ya Allah, hadirkan Nabi kepada saya. Direnungkan dulu, dibayangkan seperti Nabi betul datang. Ya, lebih-lebih ketika aku berselawat kepadanya. Sudahlah, setiap selawat itu hadirkan Nabi. Wong kita minta toh, hadir nggak hadir kan urusannya Allah. Hadir nggak hadir kan urusannya Allah. Ya. Perasaan kita untuk mengetahui Rasulullah hadir dan tidak perlu. Untuk apa dirasakan itu anak mengkorok dan sebagainya, tidak usah. Mengkudu apa itu, merinding, tidak perlu. Yang penting bahwa kita minta. Ya. Dan tidak hanya kita minta saat kita sholat. Ya Allah, hadirkan Nabi pagi, siang, sore, malam. Lebih-lebih ketika aku memanggil namanya. Ya. Lalu kita mohon ketika Nabi hadir, kemudian kita minta juga. Lalu berikan saya kekuatan, ya, untuk meniru akhlaknya. Jadi saya kalau dulu saya menjelaskan ya seperti itu di Amerika begitu juga ya. Oh Allah, may peace and blessing be upon him, Rasulullah. Oh Allah, bring him to me, bring him to me day and night. Gitu. Day and night, especially when I call his name. Kemudian give me ability, power and ability to imitate his character. Itu dulu saya ajarkan Di Amerika. ya. Nah, artinya di sini bahwa semua ini prerogatif dan domainnya Allah. Ya Allah semuanya. Nabi itu tidak bisa datang sendiri. Masya Allah. Tidak bisa toh. Nabi itu tidak bisa datang sendiri kalau tidak Allah menghadirkan. Nabi Mi'raj itu bukan powernya Nabi, itu powernya Allah di situ. Powernya Allah. Dan seperti saya ngomong ini loh. Saya nggak bisa kalau tidak Allah. Wong la haula wala quwata. Apalagi Nabi sekarang sudah roh. Bukan jasad. Soal Allah itu menghadirkan Nabi kepada kita atau tidak, enggak usah diurus. Tetapi saya kan ingin toh kulit saya mepet Kanjeng Nabi. Siap. Ya kan gitu. Oke, setelah itu ya. Lalu ketika membaca Allahumma sholli ala Muhammad, nah ini barulah ini kita baca buku ini ya. Halaman
229. Ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya belum menjelaskan assalamualaikum lah Mas Umi ya. Enggak. Nanti waktunya enggak cukup. Halaman 229 ini. Yang buku baru Pak? Buku-buku yang cetakan baru. Ini makanya mumpung ini Maulid Nabi ya. Pokoknya ambil satu dapat buku tadi itu. Ya. Begini Mas Umi, ketika sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berhenti dulu. Ya Allah, jangan izinkan Israel mencabut nyawa saya. Ya. Sebelum saya bisa bersyahadat seperti ini. Lalu itu perenungannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Merenung ya Allah, jangan sampai Israel itu mencabut nyawa saya sebelum saya bisa berucap syahadat ini. Iya, dan itu dibimbing Nabi. Wow, subhanallah. Paham Mas Umi ya? Iya. Maulid Nabi ini Mas Umi. Ayo lebih sadu mana? Oh, dahsyat ini, bro, dahsyat. Jadi saya kemudian, ya Allah, jangan izinkan Israel mencabut nyawa saya sebelum nabimu engkau datangkan dengan wajahnya yang sangat bersinar, lalu senyumnya yang sangat indah dan wewangiannya yang tak akan terlupakan. Tuh? Lalu izinkan nabimu mengajari saya la ilaha illallah, silakan Israel mencabut nama saya. Wah, ini yang disebut dengan husnul khotimah itu. Wah, ini gimana? Tidak hanya husnul khotimah, ini super ini maksudnya. Super husnul khotimah. Sudah tidak diri kita sudah, karena waktu itu sudah tidak sadar ya. Dituntun Nabi. Nabi datang. Li, tirok naku li. Tirok naku li. Awakmu keseper ini li. Iki, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana li? Kurang puas. La ilaha illallah. Mana mi? Hilmi. Pada mana? La ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah, Israel lanjut. Menghembuskan nafas terakhir. Coba. Inilah yang saya sebut Maulid Nabi sepanjang hidup. Saya yakin betul, saya jamin, kalau Anda bisa merasakan ini, Anda ketagihan untuk sholat. Nah, ini dia. Makanya Nabi ketika ditanya, Nabi apa yang kau sukai dalam hidup ini? Sholat. Satu yang saya sukai itu saya mencium bau harum. Yang kedua, saya senang bersama istri-istriku yang solihah. Yang ketiga, kesenangan saya adalah, kebahagiaan yang ketiga adalah ketika saya melaksanakan sholat. Nah ini ya, setelah itu kemudian tambah lagi halaman 229. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus ini tolong dibaca Mas Kim. Oh ini Mas Kim, tolong dibaca Mas Kim. Profesor ya? Hah? Profesor Mawan. Oke. Enggak, soalnya suara saya, kalau suaranya Mas Hilmi kan. Enggak sama bro. Oh, suaranya Mas Hilmi itu banyak janda yang bertanya dia mana alamatnya. Apa hubungannya? Ya suaranya itu kan membuat pingsan orang. Oh, cenderung. Ini ya, ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, jangan persoalkan Sayyidina ya. Lalu kita memohon pada Allah, ya Allah jadikan aku, jadikan pasangan hidupku, anak-anakku berakhlak seperti akhlak Nabi-Mu. Ya Allah, mudahkan aku dan keluargaku beribadah di tempat kelahiran Nabi-Mu. Masya Allah. Di Makkah. Lalu juga datang di tempat makam Nabi-Mu di Madinah. Kita membayangkan gambarnya Ka'bah, membayangkan itu. Masjid Madinah. Iya. Wahai Allah, izinkan kami ini nanti juga berdoa di dekat makam Nabi-Mu. Ya Allah, pada hari kiamat kelak, saya ingin memperoleh syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, aku ingin saya, pasangan hidup saya, bapakku, mertuaku, ibuku, mertuaku, bersama-sama di surga ketemu Nabi-Mu. Juga bersama dengan keluargaku semuanya. Coba Mas Kim. Jadi disebut semua Prof ya? Iya. Keluarga disebut semua. Ayo sekarang, lebih khidmat mana peringatan Maulid Nabi dengan ini? Iya. Peringatan Maulid Nabi bagus.
Ya. bagus. Tetapi tidak bisa menandingi Yang ingat saat- Nabi pada waktu Salat. sholat. Nggih. Ya toh? Makanya kemudian pada saat tahiyat awal, tahiyat akhir ini harus betul-betul tumakninah, Prof ya. Iya, lalu kemudian masih banyak lagi, masih lanjutannya masih. Oh, masih sedikit lagi, Masih Prof. ada, ya. Sedikit lagi. Saya nanti Prof. tidak bisa lama karena Oh, ngoten. ada kegiatan. Nggih. Ini Mas Ilmi, ditambah lagi seperti ini. Ya, kemudian kita seperti dekat dengan Nabi, kemudian wahai Nabi maafkan saya ya Nabi ya. Wahai Allah maafkan saya. Karena akhlak saya belum bisa seperti Nabimu, jujur gitu. Ketika bergaul dengan orang belum bisa seperti bergaulnya Nabi. Oke. Ketika bertemu orang yang menjengkelkan belum bisa sabar seperti Nabi. Pokoknya kita ngakui. Lalu kita nanti setelah itu kemudian minta kepada Allah supaya kita diberikan power untuk seperti Nabi. Ya Allah. Kemudian yang kedua adalah wahai Allah ampunilah aku belum bisa ngurus rumah tanggaku itu seperti Rasul mengurus rumah tangganya. Saya jujur, saya seorang ayah, saya belum bisa menjadi ayah yang terbaik. Saya jujur, ya. Jangan membayangkan Ali itu seperti yang dikatakan. Saya punya keterbatasan, saya banyak khilaf. Ya. Saya sebagai suami banyak khilaf. Itu. Maka kita mohon, ampunilah saya ya Allah. Saya belum bisa ngurus rumah tanggaku seperti Nabimu. Ayo. Ini enggak maulid Nabi dan Mas ini, ya. Ya Allah, ampunilah saya. Saya belum bisa beribadah sebaik yang diajarkan Nabimu. Semuanya itu judulnya Nabimu Nabi Muhammad. Akhlaknya Rasulullah itu multidimensi. Aduh, kalau begitu. Mas Gelmi. Oke, kepala keluarga sebagai Enggak gimana tuh Mas Gelmi ngomong dia Zainal Anbiya. Zainal Anbiya. Nabi itu ya akhlaknya itu ya sebagai ayah ya ada, sebagai suami ada, sebagai panglima perang ada, sebagai pedagang ada. Nah, itu dia. Toh? Multi. Ya, sebagai orang-orang yang tetangga ada. Ya. Sebagai pengajar ada. Sebagai murid ada. Murid. Ya murid toh. Muridnya Jibril. Muridnya Jibril dan juga dia ketika berguru kepada sahabat-sahabat. Nabi itu bukan orang yang selalu ingin posisinya jadi guru terus. Nah ini dia, Bro. Ya kan? Nyuruh Abdullah bin Mas'ud membaca Quran. Nah itu kan namanya jadi guru, Betul. jadi murid Masya toh. Allah, Rasulullah. Itu Rasulullah masih mau jadi murid. Kamu itu jadi apa? Kok merasa itu nggak mau diajari orang? Merasa dia lebih junior? Nggak ada kata-kata itu. Masih mau mendengarkan yang muda, masih mau mendengarkan yang ilmunya lebih rendah, Bro. Ya? Terus ya Allah ampunilah saya. Gitu. Ampunilah saya belum bisa beribadah seperti Nabimu. Ya Allah ampunilah saya, cara ngomong saya ini belum seperti Nabimu. Karena kita tuh ingin Mas Ilmi, bagaimana potret Nabi itu kita tempelkan di tubuh kita. Ya Allah ampunilah saya ini kalau makan dan minum belum seperti Nabimu. Ayo, ini peringatan Maulid, apa nggak ada yang lebih ini Mas? Iya, luar biasa ini, Pak. Bahkan pada peringatan Maulid kadang-kadang makannya nggak seperti Nabi. Royoan. Hah? Banyak yang royoan. Kalau royoan itu satu bukan cerongan, bukan. Itu rasa senang saja. Masya Allah. Enggak, artinya itu kan ada makanan bersama. Nggih. Sudah kenyang diteruskan. Apa begitu? Mereka kan kontras. Jangan Tadi selawat Nabi kan makan itu kan ya seadanya. Kemudian ambil dari luar jatahnya. Di situ sudah disediakan. Sate ini kan sudah dihitung oleh panitia. Diperkirakan masing-masing itu 3, namanya gitu ya 3. Dia ambil 15. Allah. Ayo. Banyak. Apa itu yang disebut niru Nabi? Iya, iya. Nah sekarang kita mengakui semua. Ya. Kemudian ya Allah ampunilah saya belum menjadi the best model, menjadi orang, menjadi percontohan. Jangan gitu. Kemudian terus dan seterusnya itu inilah yang saya sebut Maulid Nabi sepanjang hidup. Masya Allah. Jadi nanti kita ajari sholawat ini sholawat hati.
hati. Ya, paham Mas Hilmi ya. Sholawat hati itu bagaimana yang hati itu memang terasa ya dengan Nabi itu ya. Itu maksud saya itu. Mungkin kita sholat hanya baca sholawat sekali ya. Tetapi kemudian hati kita, sholawat hati. Mulut yes, kemudian hatinya jalan. Bisa saja mulutnya sekali, tetapi ini yang saya katakan berkali-kali itu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ya sholat itu sholat 2 rakaat, tetapi itu dengan hati. Itu lebih baik daripada sholat sekian ribu rakaat sepanjang malam. Nah sekarang kalau saya akaitkan, sholat itu sholawat Nabi sekali ya. Tetapi Anda kemudian berupaya menyambungkan dengan ruh Rasulullah. Soal berhasil tidak itu sudah usah diurus. Rasul datang enggak itu tidak usah diurus. Ya. Tetapi ada kemauan. Wong kita ini kalau bertemu secara fisik susah toh. Nah kalau bibir ini kan fisik. Ya. Oleh karena itu yang kita bayangkan adalah hati. Oke lanjut silakan. Ya ini ada pertanyaan dari WA dulu Prof. Assalamualaikum. Masya Allah Profesor terharu, bahagia, semangat menuntut ilmu tiap pagi. Mau nanya nih Prof, apakah doa Nabi Ibrahim untuk keamanan dan kesejahteraan berlaku juga untuk anak-anak kita? Jika kita amalkan, jujur Prof, saya tengah diuji dengan anak-anak yang lagi menapaki masa-masa berumah tangga dan merasa jauh sampai kangen padahal dekat. Oh, merasa jauh sampai kangen padahal dekat. Nah ini. Iya, namanya hidup masih koma. Ya, gitu. Dia mungkin melakukan kesalahan, ya, sehingga ibu merasa jauh. Ya maafkan dia, ya. Ya Allah, jadilah orang yang pemaaf. Itu saja. Ya. Nggak ada orang sempurna, nggak ada. Anda sendiri. Jangan-jangan anak ini begitu karena ibu. Iya toh? Iya toh? Bisa karena ibu. Sejadi Bro. Ya, bisa saja anak ini katakan agak melupakan ibu. Karena ini masa-masa pertama bingung toh. Belum cari rumahnya, toh. Belum cari kebutuhan nafkahnya, hidup dan sebagainya. Sehingga agak terlupakan, bukan terlupakan, berpikir yang positif. Gitu loh. Namanya ibu kan pernah berumah tangga toh. Gitu. Betapa susahnya. Saya ini Mas Hilmi ya, saya beritakan sama anak saya yang pertama itu, kamu ngerti enggak nak, pada waktu kamu sakit, ayah ini enggak punya duit, mengantarkan kamu ke rumah sakit itu saya pinjam teman. Saya masih ingat itu tahun 83 lah. Itu saya pinjam. Untuk saya enggak punya duit untuk berobat ke rumah sakit umum. Iya Mas Hilmi itu. Nah pada saat-saat seperti itu kemudian disuruh berbakti kepada orang tua yang persis seperti sebelumnya, tidak bisa toh. Kalau saya dulu punya duit sedikit ya, kan bisa diberikan kepada ibu, pada orang tua. Tapi kalau sekarang kan sudah punya tanggungan. Yeah. Kemudian orang tua yang jelek berkata, gara-gara sejak nikah itu loh, tidak pernah ngurus saya loh. Nah, ini kan tersisa oleh jalan pikirannya. Yeah. Harus husnul hidup masih koma, itu kan sekarang. Besok enggak. Ya. Mudah-mudahan begitu loh. Oke. Kita ke telepon dulu. Terakhir Bro ya, bisa ya? Oh ya terakhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Gatot, monggo silakan. Iya, Prof, mohon maaf. Saya tanya hanya menirukan teman. Dia itu punya keyakinan bahwa setiap sholawat itu Rasulullah pasti hadir dengan alasan kalimat yang dipakai Assalamualaikum itu dhamir mukhatab. Berarti objeknya ada di situ. Apakah benar begitu? Benar saja. Jadi yakini. Ya benar, ngomong berpikir positif kok baik saja, kenapa? Baik saja. Baik saja. Kenapa? Benar ya. Ya boleh diyakini aja. Nabi datang. Coba lah nanti. Burda itu sudah saya tulis itu loh. Hasyahu ayyakhrima rajima karimahu aw yakhrumar jaruminhu ghaira muhtarami. Nabi itu orang tidak pernah mengecewakan orang itu. Tidak ada pernah tamu yang datang itu tidak dihormati, tidak pernah ada. Itu loh. Tidak pernah orang mengharap kehormatan, Nabi tidak menyambut. Lah baca selawat kan? Itu ya diyakini, tidak apa-apa diyakini. Tapi jangan kemudian
tadi terasa mengkorok, gak usah cerita-cerita ngono lah. Nabi itu datang mengusap tubuh saya, tidak usah begitu. Ya sudah mengharap ya baik, toh mengharap kedatangan manusia terbaik. Ya gitu aja. Oke, saya kira begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro. Ya saya kira begitu. Mohon maaf ini harus saya akhiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zayyin, Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, jadikan kami orang yang haus ilmu, rakus ilmu. Wa zayyinna bil hilmi, dan jadikan kami orang yang selalu akhlaknya menyenangkan orang. Wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa jamilna bil afiyah, lalu berikan kami power dan kesehatan untuk menjalani hidup ini. Ya Allah, maj'al ayyamana ayyama Rasulullah, jadikan hari-hari kami ini tidak pernah lepas dari kehadiran Rasulullah. Wa layalana layala Rasulillah, jadikan malam-malam hari kami malam yang selalu indah karena kami merasakan kehadiran Rasulullah dan mencium bau harumnya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun bro. Sampai ketemu di insyaallah Jumat depan. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.